Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Mesurian Investment. Oke, teman-teman, saya akan membahas eh ini ya, teman-teman, Code Choti. Ini adalah permintaan. Ada yang minta tadi, Bang, tolong dibahas untuk Choti seperti ini, teman-teman ya, yang di komen nih, Bang, tolong bahas Choti please gitu ya. Oke, teman-teman, saya akan mencoba untuk membahas yang dari sisi saya ya, teman-teman, technical analysis. Jadi untuk COT ini dia, kalau kita lihat dari coin market cap, teman-teman langsung saja menuju ke sana, dia berada di ranking 290. Ini berupa koin ya. Saat ini oke, untuk websitenya langsung teman-teman ke sini ke COT.io ya. Ini kalau teman-teman mau ngecek ininya apa, explorernya ya, istilahnya detail-detailnya transaksinya seperti itu. Community-nya ini ada macam-macam ya, chatnya ada di Telegram, Discord seperti itu. Oke, kita akan melihat dulu all time-nya dia. Nah, seperti ini ya teman-teman, all time-nya dari awalnya 0, berapa itu 0,07 ya, terus kemudian high-nya kemarin di 0,47, terus saat ini turun seperti itu. Year to date-nya dalam tahun ini 2021 seperti ini pergerakannya ya. Kalau kita lihat dalam 1 bulan, 3 bulan aja ya, 3 bulan seperti ini pergerakannya. Baik teman-teman, kalau membahas secara fundamental, teman-teman langsung aja membaca ya di websitenya. Di sini COT adalah the ultimate power grid of payment. Jadi di dalam era saat ini yang mana semuanya digital, maka currency remain outdated, atau menurut di sini ya, pembayaran menggunakan mata uang itu outdated seperti itu ya. Currently saat ini it is cheaper to pay in cash than to use bank. Saat ini lebih murah membayar di cash daripada menggunakan ini ya, seperti ini. Choti is the first enterprise grade vintage platform like empowers the organization to build their own payment. Ya, jadi kayaknya sih sekilas ini ya sistem payment seperti itu yang memungkinkan para organisasi, masing-masing organisasi membangun platform mereka seperti itu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Silahkan dibaca sendiri. Saya akan mencoba untuk membahas dari sisi saya ya teman-teman. Ini COT. Pertama yang kita lihat ini di IDR dulu ya teman-teman. Yang kita lihat dulu, kita akan pasang dulu MA200. Kenapa? Karena kita untuk melihat tren dia, bahwa tren dia di area sini teman-teman. Ini sampai area sini itu dia berada di area bull. Atau area bull itu adalah area apa istilahnya, area naik ya seperti itu. Kalau di bawah MA200 itu area bear seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di yang USDT seperti ini juga sama. Jadi dari sini dia di dalam area bull. Atau dari sinilah ya maksud saya teman-teman ya. Dari sini ya sampai sini dia berada, sepanjang dia berada di atas MA200 itu dia berada di area bull atau area naik. Dan yang saya beri tanda panah ini adalah pada saat Bitcoin turun dalam. Jadi kepengaruh? Iya kepengaruh juga. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, dia kan sebenarnya bermainnya di area sini aja nih. Di atas yang garis biru. Tetapi ketika Bitcoin turun, ternyata untuk COT ini juga turun dan sampai sekarang belum kembali lagi. Kalau dari sebelum garis ini ya teman-teman, saya garis nih. Ini adalah area di mana nih, ini batasnya dia. Batasnya COT itu sampai sini aja sebenarnya turunnya. Sebelum Bitcoin turun tuh terendahnya cuma di sini. Nah, pada saat Bitcoin turun, dia turun di sini dan setelahnya dia belum berhasil naik. Ya. Sama, ini yang USDT, yang di IDR juga sama. Jadi ini adalah pada saat Bitcoin turun. Padahal sebelumnya untuk COT ini gerakannya dia ya, dia paling rendah di sini. Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya trennya dia
cukup oke sebenarnya. Di sini di atas merah ini. Tapi begitu Bitcoin ngedip dia dan belum bisa kembali sampai sekarang. Nah kan, masih berat untuk kembali lagi ke sini. Wajar teman-teman. Bitcoin, altcoin yang lain juga sama, mengalami hal yang sama dengan COTI ini. Dan seperti yang saya bahas juga di Matic sama Ada tadi, bahwa ini barang juga kepengaruh. Sejak ngedip, kalau ada kan Matic sempat naik kan ke atas. Kalau ada atau Cardano belum. Kalau COTI ini ya belum, dia masih di area situ aja. Hanya beberapa altcoin aja yang berhasil naik lagi setelah dia turun di tanggal 19 Mei itu. Nah, karena kondisi seperti itu, tentu altcoin termasuk COTI ini dia membentuk satu tren tersendiri setelah turunnya Bitcoin dan altcoin yang mempengaruhi altcoin lainnya itu. Jadi Bitcoin turun, semua altcoin kan kepengaruh. Ini ikut turun juga. Oke, sekarang saya mau analisa deh. Sekilas dulu ya teman-teman, saya berikan analisa dulu ya pergerakan harga dari COTI ini. Dari awal tren saya anggap awalnya mencari tren awal itu teman-teman mesti ngelihat dulu. Di sini kira-kira saya anggap di sini teman-teman. Saya anggap awal trennya di sini. Di area sini. Karena saya anggap ini ketinggiannya sama ya teman-teman. Ini nggak bisa saya mainkan. Nah di sini tinggiannya sama. Jadi saya tarik tren awal dari situ, Fibo-nya ke atas ya. Karena nggak muat mesti kita geser dulu teman-teman karena saking tingginya ya. Oke. Ke atas. Memang ini untuk melihat tren panjangnya dulu teman-teman. Nah, oke. Kita ngelihat dulu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, extensionnya kita nggak perlu, kita matikan semua. Karena harganya nggak turun, lebih rendah. Dari di sini swing low yang saya gunakan ini adalah awal tren. Awal trennya ini akhir tren ya. Tren yang saya gunakan adalah ini tren naik. Ya, teman-teman, di dalam tren naik itu COTI dia koreksi. Koreksinya sampai di sini. Ini awalnya dulu teman-teman ya. Jadi koreksi sampai 23 retracement. Bagus. Di 6.600. Terus koreksi ke supportnya ke 38 di 5.500. Nih teman-teman, sekali lagi saya ceritaannya. Terus di sini COTI tidak kuat, teman-teman, tidak kuat di 38 retracement, 38 retracement. Teman-teman yang sering mengikuti video saya tentu akan tahu bahwa kalau suatu cryptocurrency ataupun saham tidak kuat di 38 retracement, teman-teman, 38 retracement, maka koreksinya akan ke 61. Kita lihat 61 kecapai nggak? Capek, teman-teman. 61 retracement kecapai nggak? Kecapai. Itulah Fibo. Jadi kalau ada satu kebiasaan di Fibo, kalau misalkan satu barang koreksi hanya sampai 23 dan lanjut, itu trennya kuat. Koreksi hanya sampai 38 dan lanjut, itu trennya kuat. Koreksi umumnya ada di 50 retracement. Ini yang koreksi umum. Yang ketiga, ini ketentuan lagi, ada beberapa yang harus dihafalin di Fibo itu. Yang selanjutnya adalah ketika di 38, di sini 38 itu di sini ya. Yaitu di garis yang saya tunjuk ini. Ketika di 38 ini dia tidak kuat, maka target penurunannya adalah di 61 retracement di sini. Kecapai nggak? Capek. Capek teman-teman di sini. Pas ya. Sama di sini. Sini saya tarik juga. Ini yang USDT ya. USDT saya tarik. Awalnya kan di sini ya. Oke. Di sini ya teman-teman ya. Nih saya jelasin yang USDT. Sama juga ceritanya. Jadi ini adalah swing low. Ini adalah swing high kan. Sama. Tren naik ini dia koreksi sampai 23, 38. Ya. Terus 38 dia nggak kuat di sini, tutup nggak kuat. Itu targetnya di 61. Kecapai nggak? Kecapai. Terus ada lagi cerita lanjutan. Kalau di 31 di 61 dia mantul kuat, target kenaikannya minimal ke 38. Nyampe nggak? Nyampe. Jadi kalau misalkan dia dari 61 retracement terus dia mantul, maka target minimal kenaikannya sampai
38. Nyampe nggak? Nyampe. Nyampe ya? Seperti itu. Ini hafalan di Fibo, teman-teman. Fibonacci itu ada satu istilahnya satu pakem yang harus dihafal seperti itu. Jadi dengan menghafal Fibonacci seperti ini, teman-teman akan menjadi trader yang realistis. Bahwa ketika saya antri 23, 38 itu masih koreksi kecil. Kalau 38 jebol dengan candlestick yang meyakinkan, maka ngantrinya jangan ke 50, ke 61. Kalau udah dapat di 61, jangan berharap ke sini dulu. Berharapnya minimal ke 38 aja dulu jualannya. Ya, kemudian dia akan naik turun seperti itu. Nah, terus kita cari kondisi ini, teman-teman. Ini saya garis di sini. Kondisi ini adalah kondisi khusus. Pada tanggal 19 Mei itu adalah ketika Bitcoin ngedip di sini. Dan sejak itu istilahnya tren dari COTI ini berubah. Ya. Sama, yang lainnya juga sama. Saya bersihkan dulu ya, teman-teman. Jadi perkiraannya tadi kan di sini ya. Nah, di sini perkiraannya. Jadi sejak Bitcoin ngedip di sini, ini ya teman-teman, ngedipnya kan di sini. Trennya dari COTI ini berubah. Dia membentuk satu tren baru. Dan tren baru itu dia belum berhasil kembali lagi di situ. Dia istilahnya ya karena kondisi Bitcoin yang turun, marketnya turun, COTI sini membentuk satu area tersendiri. Dan itulah area dari COTI sekarang. Area COTI sekarang. Kalau kita lihat areanya di mana, Pak? Kalau kita lihat dari tren awal, saat ini untuk COTI dia terkoreksinya udah sampai ke, kalau tadi kan urutannya koreksinya ke 60, ke retracement 23, support 23, 38, ya 50, 61, ya 61 terus naik turun, terus kembali lagi nggak kuat kan nih? Tidak kuat di 38, terulang lagi di 61 lewat overshoot ya. Karena di sini ada kondisi Bitcoin ngedip dan setelahnya dia hanya bermain di situ. Ini di sini ada demand. Demand itu diharapkan ini bisa menahan penurunan dari COTI. Makanya kenapa di sini banyak candle? Karena kemungkinan trader yang ada di sini ini dia melihat di sini cukup aman untuk masuk COTI. Karena itu adalah areanya demand-nya COTI. Cukup murah lah dari 60, dari koreksi tren naik ini dia sampai 61 dan 78. Kalau sekarang Pak, COTI itu dia bermain-main, nih dalam daily sudah 2 minggu bermain mendekati resistannya. Jadi resistannya di 78, retracement di 2200-an. Saya simpel aja sih bilang gini, COTI saat ini sama dengan altcoin yang lain. Apa? Saat ini mendekati resistan dan sepertinya menunggu sesuatu. Menunggu market membaik. Baru dia akan berangkat. Nah, secara indikator ya saat ini menunggu, kelihatan nih indikatornya flat. Flat itu sebenarnya membosankan teman-teman. Kalau teman-teman yang pegang harapannya dia akan naik kembali lagi ke atas, ya mungkin agak lama. Tapi kalau teman-teman yang trading, tentu harus mengecilkan time frame-nya, dikecilkan. Time frame-nya coba dikecilkan ke 1 jam. 1 jam coba dikecilkan, ini agak susah ya. Time frame-nya coba saya kecilkan dulu. Oke teman-teman, sabar dulu. Malam minggu kan, nggak ngapel kan? Saya udah tua, ngapain jalan-jalan kan, lagian juga nggak boleh keluar kan gitu. Nah seperti ini kalau time frame 1 jam. 1 jam kalau kita lihat pergerakan dia ngedip kemarin, ngedipnya tanggal berapa nih? 19 ya. Itu dia areanya udah kebentuk satu area baru lagi. Sebentar teman-teman, kita cari dulu tanggal 19. Tanggal 19 ini 19 Mei itu tanggal mana ini? 19 Mei, 20 Mei. Ya di sini nih, ini 19 Mei-nya ya. Nah, jadi setelah 19 Mei ini nih patokannya nih.
Nah, jadi setelah 19 Mei itu ya dia membentuk satu environment tersendiri, satu support resist tersendiri. Ya inilah areanya dia setelah dia ngedip itu. Nah, terus tadi di sini kan resist teman-teman ya. Ini resistan nih kalau kita lihat tadi ini tuh resistan Fibo ya. Yang ini loh, yang ini area Fibo ini. Ya saat ini dia bermainnya di situ aja teman-teman. Kalau teman-teman sebagai apa dulu? Kalau sebagai trader yang mau berharap harganya naik lagi, ya mesti bersabar karena kondisi juga semua cryptocurrency kondisinya sama. Kalau teman-teman trading, ya petakan aja support resistnya. Kalau kita cari tren, ya trennya dia mengulang teman-teman. Kalau kita lihat dari yang paling akhir aja lah, kita lihat seperti ini, kita copy, kita clone ya, kita tambahkan, kita geser. Nah seperti ini, ya tradingan aja teman-teman. Seperti ini. Dengan potensinya berapa? Potensi profitnya 20% teman-teman. Waduh mantap juga ini barang. Seperti itu. 20%. Jadi teman-teman lihat aja ini, nggak usah susah-susah ngitung yang lain. Ini aja sudah. Oscillating di sini terus dia. Selama konsolidasi 20% ya saya mau juga ini kalau gitu trading. Terima kasih teman-teman yang nyuruh untuk analisa, ini menarik juga sebenarnya. Lumayan lah. Malam minggu, weekend-weekend. Kalau saham kan libur ya. Kalau ini lumayan juga. Nah ginilah enaknya sebenarnya menganalisa itu seperti ini. Barang yang mungkin saya nggak tahu jadi tahu. Jadi gitu aja teman-teman ya. Saat ini untuk COTI sama dia masih ini teman-teman. Masih konsolidasi dekat resistan. Jadi untuk COTI masih konsolidasi dekat resistan teman-teman ya. Ini resistannya. Nah kalau bentuknya secara pattern dia ada satu pola seperti itu. Kalau simple aja sih ya, untuk resistannya teman-teman cari gini aja. Kalau yang trading ya, di-clone dulu, diambil. Jadi belinya teman-teman di area-area bawah ya. Di area-area bawah ini. Sementara itu aja dulu. Karena ya harganya nggak kemana-mana teman-teman. Ini udah cukup bagus lah. Dari harga 19.000 ke dari ini 18.000. Sorry, dari 1.800 ke 2.300. Ngulang-ngulang di situ aja. Baik teman-teman, gitu aja dari saya Surya MS Trade Investment membahas COTI. Terima kasih teman-teman semuanya.